Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusli Islamuddin dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang materi yang bertema basis data. Jadi sini kita akan mempunyai mind mapping yang dimana terdiri dari banyak bab. Dan yang pertama kita akan menjelaskan tentang pengertian database. Pengertian database yaitu basis data terdiri dari data basis dan data. Untuk basis dapat diartikan sebagai markas atau gudang, sedangkan data adalah catatan atas kumpulan fakta dunia nyata yang mewakili objek seperti manusia, barang, hewan, konsep peristiwa, dan sebagainya yang diwujudkan dalam bentuk huruf, angka, simbol, gambar, teks, bunyi, atau kombinasinya. Lanjut lagi, himpunan kelompok data yang saling terhubung dan berorganisasi sedemikian rupa supaya kelak dapat dimanfaatkan kembali secara cepat dan mudah. Database mempunyai 8 operasi dasar, diantaranya adalah create database, drop database, read table, drop table, insert, delete, update, dan delete, di mana semuanya mempunyai fungsi masing-masing. Contohnya create database yaitu membuat database dari awal. Sistem basis data adalah sistem yang terdiri atas kumpulan tabel data yang saling berhubungan dan kumpulan program yang memungkinkan beberapa pemakai atau program lain untuk mengakses dan memanipulasi tabel-tabel data tersebut, atau yang dikutip dari Photoshop. Yang pertama kita masuk yaitu komponen sistem basis data. Karena ada perangkat keras, sistem operasi, basis data, database management system atau DBMS, pemakai atau user, aplikasi atau perangkat lain. Karena satu yaitu perangkat keras. Perangkat keras atau hardware yang umumnya terdapat dalam sistem basis data adalah komputer, hard disk, memori sekunder, offline, atau removal disk, flash disk, dan lainnya. Perangkat komunikasi jaringan. Yang kedua, sistem operasi. Untuk sistem operasi adalah program yang dirancang untuk mengaktifkan sistem komputer dan mengendalikan seluruh sumber daya yang ada di dalamnya, termasuk operasi-operasi dasar komputer seperti Windows, Unix, dan Linux. Yang ketiga, basis data. Komponen adalah sekumpulan data yang terorganisir dengan baik sehingga data tersebut mudah disimpan, diakses, dan juga dapat dimanipulasi sewaktu-waktu. Yaitu sistem basis data dapat terdiri dari beberapa basis data yang memiliki data masing-masing. Lalu yang keempat yaitu database management system atau DBMS. DBMS atau database management system adalah program aplikasi khusus yang dirancang untuk membuat dan juga mengelola database yang tersedia. Sistem ini berisi koleksi data dan subprogram yang digunakan untuk mengakses database tersebut. DBMS adalah software yang berperan dalam mengelola, menyimpan, dan mengambil data kembali. Adapun mekanisme yang digunakan sebagai pelengkap adalah pengaman data, konsistensi data, dan pengguna data bersama. Contoh dari DBMS adalah Microsoft Access, MySQL, Oracle Database, Stable, Borland, Integrasi, PostgreSQL, dan masih banyak lainnya lagi. Selanjutnya untuk yang kelima ini akan dijelaskan oleh teman kita yaitu Maulana Zikri. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Maulana Zikri dari kelas 4 Informatika 4B1. Di sini saya akan melanjutkan presentasi basis data. 5. Pemakai atau user. User adalah salah satu komponen database yang berinteraksi secara langsung dengan database. Ada beberapa tipe user, diantaranya programmer, aplikasi, user mahir, atau casual user, user umum atau end user, dan user khusus atau spesialis user. User-user ini nantinya akan berinteraksi dengan database, seperti contoh mengisikan database, menginput data, menghapus data, menambahkan data, dan lainnya.
6. Aplikasi atau perangkat lain. Aplikasi ini tergantung kebutuhan. Pemakai basis data bisa dibuatkan program khusus untuk melakukan pengisian, pengubahan, atau pengambilan data yang mudah dalam pemakaiannya. Program tersebut ada yang tersedia langsung dalam DBMS atau dibuat menggunakan aplikasi lain seperti misalnya Visual Basic. Jadi yang di Visual Basic kita dapat membuat aplikasi database secara terperinci, bisa dengan untuk penggunaan di sekolah atau di perusahaan. Bahasa basis data atau database language. Nomor 1 ini seharusnya data definisi language, dan nomor 2 adalah data manipulation language atau DML. Database language. Database merupakan bahasa data yang dapat ditempelkan ke dalam bahasa pemrograman yang lain. Sebut saja Java, Pascal, Fortran, dan seterusnya. Bahasa di mana instruksi database menempel disebut inang. Beberapa komponen database menurut fungsinya dibagi menjadi dua, yaitu Data Definition Language atau DDL adalah sekumpulan definisi yang disimpan di dalam data dictionary. 2. Data Manipulation Language atau DML, yaitu bahasa yang berisi akumulasi dari operasi manipulasi basis data yang dilakukan. Fungsi dan tujuan basis data. Ada 5, yaitu ketersediaan, availability, mudah dan cepat atau speed, kelengkapan atau completeness, accuracy dan security, storage efficiency. Penjelasan. Ketersediaan atau availability. Fungsi basis data yang pertama adalah untuk menyediakan data-data penting saat diperlukan. Seperti contoh kita menyimpan data umur atau data diri kita ke dalam basis data yang nantinya kita bisa melihat lagi atau mereview lagi, bahkan bisa di-download data tersebut. Mudah dan cepat. Selanjutnya fungsinya adalah mudah dan cepat. Memang untuk yang mudah ini karena dalam basis data bisa terperinci dan terstruktur. Kelengkapan atau completeness. Basis data harus menyimpan data yang lengkap yang bisa melayani keperluan penggunanya secara keseluruhan. Contohnya, kita dapat menambah jumlah kolom atau menambah jumlah database sesuai keperluan kita. Kita tidak harus membuat yang sangat banyak karena nanti akan menimbulkan redundansi data atau banyak data yang sama. Makanya kita tidak harus menggunakan data yang sangat banyak, kita harus yang secukupnya saja. Akurasi dan security. Fungsi database selanjutnya adalah untuk akurasi dan keamanan. Jadi, kesalahan dapat ditekan semaksimal mungkin. Seperti security atau keamanan. Sekarang sudah terdapat enkripsi dalam setiap database, menjadikan itu salah satu kunci yang tidak dapat dimasuki oleh hacker-hacker yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya, storage efficiency. Pengorganisasian data dilakukan dengan baik dan dengan tujuan untuk menghindari duplikasi data yang berpengaruh pada bertambahnya ruang penyimpanan dan basis data tersebut. Model data konseptual high level, model data fisikal atau low level, model data implementasi representation. Itu adalah model-model data. Penjelasan. Model data konseptual atau high level menyajikan konsep tentang bagaimana kejadian atau konsep dunia nyata yang keberadaannya secara
eksplisit didefinisikan dan disimpan dalam basis data. 2. Model data physical low level merupakan konsep bagaimana deskripsi detail data disimpan dalam komputer dengan menyajikan informasi tentang format rekaman, urutan rekaman, dan jalur pengaksesan data yang dapat membuat pencarian rekaman data lebih efisien. Nomor 3, model data implementasi representasional merupakan konsep deskripsi data disimpan dalam komputer dengan menyembunyikan sebagian detail deskripsi data sehingga para user mendapat gambaran global bagaimana data disimpan dalam komputer. Relational key, Fragment key, super key, candidate key, primary key, alternate key. Penjelasan super key adalah salah satu atribut atau kumpulan atribut yang secara unik mengidentifikasi sebuah tuple di dalam relasi. Candidate key, suatu atribut atau satu set minimal satu atribut yang mengidentifikasikan secara unik suatu kejadian spesifik dari entitas. Primary key merupakan satu atribut atau satu set minimal atribut tidak hanya mengidentifikasikan secara unik suatu kejadian dari suatu entitas. Alternate key merupakan candidate key yang tidak dipakai sebagai primary key atau candidate key yang tidak dipilih sebagai primary key. Fragment key atau kunci tamu, atribut dengan domain yang sama yang menjadi kunci utama pada sebuah relasi, tetapi pada relasi lain atribut tersebut hanya sebagai atribut biasa. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya dan kelompok kami. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.